Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ya sekalian, di malam hari ini kita bertemu kembali ya dalam kajian kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, melanjutkan pembahasan tentang saum ya, al-hadyu siyam, petunjuk dalam saum. Di PDF-nya jilid 2 halaman 63 ya, Faslun. Ya, padahal saya di depan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa kana min hadyihi amrun nasi bis-sawmi bi syahadati ar-rajulil wahidil muslimi wa khuru wa khurujihim wa Hmm. khurujihim wa khurujihim minhu bi syahadatis naini. Wa kana min hadyihi idza syahida syahidani bi ru'yatil hilali ba'da khuruji waqtil 'idi ay yuftira wa ya'muruhum bil fitri wa yusallil 'ida minal ghadi fi waqtiha wa kana yu'ajjilul fitra wa yahuddu 'alaihi wa yatasahharu wa yahuthu 'ala suhuri wa yuakhiruhu wa yuraggibu fi ta'khirihi wa kana yahuddu 'alal fitri 'alat tamri fa illam yajid fa 'alal ma'i wa hadza min kamali syafaqatihi wa hadza min kamali syafaqatihi 'ala ummatihi wa nushihim fa inna i'ta'at tabi'atil syai'al halwa ma'a khuluwil ma' apa nah Maidati. ma'idati ad'a ila qabulihi wantifa'i wantifa'a Wantifai kan atap ke kabul. wantifa'il quwa bi wala siyamal quwatal basirati wala siyamal quwatal basirah fa innaha taqwa bih wa halawatal madinati Pahalawat tamr nanti ini wa menurut halawatul Ma'mun. madinati tamr wa marbahum alaihi wa huwa indahum qutun wa udmun wa rutabahu fakihatun Warutabuhu. wa rutabuhu fakihatun wa ammal ma'u fa innal kabida yahsulu laha bisawmi nau'u yabisin fa Na'um idza urut sin. yabisin fa idza urutibat bil ma'i kamula intifa'uha bil gizai ba'dahu walihadza kana al aula biz zam'ani al ja'i'i ay yabda'a qabla al aqli bi syurbin qalilin minal ma'i thumma ya'kulu ba'dahu hadza ila ma fit tamri wal ma'i minal khasiyatil lati laha ta'sirun fi salahil qalbi la ya'lamuha illa atibbaul qulub. Ya, cukup dulu ya. Paslun, satu pasal. Wa kana min yahadihi ya amrun nasi bisawmi, dan termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memerintahkan manusia untuk melaksanakan saum
bisyahadatir rajulil wahidil muslimi, dengan kesaksian seorang laki-laki muslim. Ya, ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Kalau ada satu orang yang melihat hilal ya, dan dia bisa dipercaya ya, insya Allah itu bisa diterima. Wa urujihim minhu bisyahadati ini, dan keluarnya mereka darinya dari Ramadan ya, artinya masuk ke bulan Syawal dengan kesaksian dua orang. Ya, ini menurut sebagian ulama ya, tentu karena perbedaan pendapat. Wallahu alam, tapi yang apa namanya lebih kuat ya mungkin ya satu orang juga cukup ya sebetulnya. Cuman kenapa di sini dibedakan dua orang? Karena biasanya kalau ingin apa selesainya Ramadan itu orang apa lebih semangat gitu ya, lebih berkeinginan. Ya, jadi lebih berkeinginan untuk bisa selesai dari Ramadan ya. Dia khawatir satu orang itu kurang kuat gitu ya, hanya terdorong ya oleh hawa nafsunya ya, sehingga di sini dikatakan dua orang ya, kesaksian dua orang. Beda dengan masuk Ramadan. Kalau orang masuk Ramadan kan kebanyakan apa namanya inginnya besoknya lagi gitu, Ramadan nggak mau buru-buru kan gitu. Sehingga satu orang juga cukup ya. Beda dengan selesai Ramadan ya, orang ingin segera selesai kan gitu. Nah, di sini dibedakan ini kesaksian dua orang. Wa kana min hadi idza syahida syahidani bi ru'yatil hilali ba'da huruji waqtil 'idi an yuktiro. Dan termasuk petunjuknya apabila ada dua orang ya saksi ya menyaksikan melihat hilal setelah keluar waktu Id, agar dia berbuka dan memerintahkan mereka untuk berbuka. Wa yusallil 'ida minal ghadi fi waqtiha, dan sholat Id besok harinya ya pada waktunya. Jadi setelah keluar ya waktu Id ya, untuk berbuka. Wa kana yu'ajjilu fitra yahudu alaih, dan beliau SAW itu menyegerakan untuk berbuka dan mendorong ya untuk kepadanya, yang menyegerakan berbuka ya. Wa yatasaharu wa yuftu ala suhur, melaksanakan sahur ya, makan sahur, dan mendorong untuk melaksanakan sahur. Sebenarnya perbuatannya itu disebut suhur ya. Kalau sahur itu kan lebih ke makanannya ya. Wa yuakhiruhu, dan mengakhirkannya. Mengakhirkan sahur ini sebagaimana yang sudah diketahui ya dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuragibu fi ta'khirihi, dan mendorong untuk mengakhirkan sahur. Wa kana yahudu alal fitri ala tamri, beliau mendorong berbuka dengan kurma. Nah ini ya, jadi dalam hadis ya jelas Rasulullah SAW memerintahkan agar berbuka dengan kurma ya. Itu menunjukkan ya sunnah, dan eh, secara manfaat kesehatan juga memang ya luar biasa gitu kan. Apa namanya kebaikan ya khasiatnya dari kurma itu. Dan ini kan tidak bisa tidak diganti dengan yang lain ya, misalnya ya, manis-manis yang lain ya, dia ya khusus kurma aja karena kan beda ya zatnya. Dia manisnya alami, kemudian banyak seratnya di situ ya. Itu banyak apa namanya ya manfaat-manfaat
Berbeda dengan apa yang manis-manis yang lain ya, apalagi dengan gula pasir dan sebagainya. Itu sangat berbeda dari segi kesehatan. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ya apa hikmah ya manfaat dari hadis ya yang Rasulullah SAW sampaikan ya sebagai petunjuk beliau. Selain memang Ibnu Qayyim ini selain ahli dalam ilmu agama juga beliau juga seorang dokter juga ya jadi paham ya. Fa'ilam yajid fa'alal mai kalau tidak mendapatkan kurma maka berbuka dengan air. Wahada min kamali syafaqatihi ala ummatihi dan ini merupakan kesempurnaan kasih sayang ya atau perhatian ya Rasulullah SAW kepada umatnya wa nusim dan memberikan apa namanya arahan nasihat ya kepada hal yang baik ya untuk mereka. Ya, jadi nushu itu nasihat itu ya apa mendorong kepada yang maslahat gitu ya bagi umat itu. Bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ya untuk kesehatan ya. Lalu di sini beliau menjelaskan hikmahnya ya, manfaatnya. Faina ya atau bi'ati syai'al halwa karena memberikan apa namanya kepada tabiat sesuatu yang manis ma'ahulu wil maidati ya bersamaan dengan kosongnya apa usus ya dengan usus kan kosong ya selama saum itu lalu kemudian diberikan sesuatu yang manis ana ila qabuli itu lebih mendorong kepada penerimaannya jadi si perut si usus ini bisa menerima ya ketika dimasuki oleh sesuatu yang manis wantifail kuwabihi dan bermanfaat kekuatan dengannya walasiyama al apa namanya kuatil basirati ya terlebih kekuatan untuk melihat ya jadi kekuatan mata ya kekuatan pandangan mata itu bisa memberikan manfaat hal yang manis ya khususnya dari kurma itu fainaha taqwa bihi ya jadi kekuatan mata ya penglihatan itu bisa menjadi kuat dengannya wahala watul madinati tamru dan manisan Madinah ya kota Madinah itu adalah kurma wa marbahum alaihi dan apa namanya mereka dibesarkan ya dirawat dengan kurma itu ya artinya ini menjadi makanan sehari-hari ya bagi penduduk Madinah itu bahwa indahum kutun nah ini menjadi makanan pokok bahkan ya wa udmun dan juga lauk ya lauk pauk ya jadi makanan pokok dan lauk pauknya warutobuhu fakihatun dan rutobnya kurma basahnya itu menjadi buah-buahan bagi penduduk Madinah itu ya. Wamal ma'u fainal kabida ya yahsulu laha bisaumin au yubsin. Nah, adapun air, nah kata Rasulullah kan selain kurma tadi dengan air ya. Jadi adapun air ya sesungguhnya hati ya kabid. Ya hati itu terjadi padanya ya dengan saum itu ada semacam kekeringan ya. Jadi dengan saum itu kan jadi kering gitu ya. Faida rutibat bil mai apabila dibasahi dengan air kamulan tifauha bil kita ibadahu maka akan menjadi sempurna ia mendapatkan manfaat energi ya, atau nutrisi ya gizi setelahnya gitu. Walihada kana al-aula bizam'anil ja'i an yabda'a qabla al-akli bi syurbi qalilin minal mai. Oh ya, oleh karena itu ya menjadi lebih utama bagi orang yang haus dan lapar
untuk memulai sebelum makan itu minum sedikit air dulu ya, kemudian makan setelahnya. Jadi ketika perut kering ya, jantung ya, hati ya itu ya apa kering itu selama saum ya, ketika dibasahi terlebih dahulu dengan air ya itu bisa mendapat manfaat yang maksimal ketika diberikan makanan setelah itu gitu ya. Nah, oleh karena itu ya sesuai dengan anjuran Nabi tadi agar meminum air terlebih dahulu, jadi jangan langsung makan, apalagi makan yang berat gitu kan. Nah, jadi petunjuk Nabi ini ya secara kesehatan ya manfaatnya luar biasa. Jadi kalau orang mengikuti petunjuk Nabi saja itu sebenarnya sudah bisa apa namanya menjalani hidup sehat gitu ya sebetulnya. Karena ini merupakan mujizat juga ya, mujizat dari sisi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ya, dengan kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi itu sudah menjadi gaya hidup, menjadi langkah-langkah yang untuk bisa hidup sehat ya. Wahada ilama fitamri. Nah, ini ya bersamaan dengan di dalam kurma dan air itu minal khosiyati latilah ta'thiru. Ya, jadi di dalam kurma dan air itu ada kekhususan, keistimewaan yang memiliki pengaruh dalam kesolehan, dalam apa namanya perbaikan ya ataupun khasiat ya, kemaslahatan manfaat terhadap hati. Ya, dalam hati di sini maksudnya mungkin jantung ya. Yang la ya'lamu illa atibaul qulub, yang tidak diketahui kecuali oleh para dokter hati. Jadi ada manfaatnya, ada pengaruhnya ya. Faslun, satu fasal wa kana yubtiru qabla an yusalliya. Beliau Rasulullah SAW itu berbuka sebelum sholat maghrib ya. Wa kana fitru ala rutobatin in wajadaha. Nah ini ya tadi. Jadi bukanya beliau itu dengan kurma basah. Nah, ini ada basahnya itu kan, airnya itu bermanfaat bagi perut ya, bagi usus. Jika mendapatkan fa'ilam yajid fa'ala tamarotin. Kalau tidak mendapatkan itu dengan kurma yang kering ya. Jadi kalau rutam itu kurma basah. Fa'ilam yajid fa'ala hasawatin min main. Kalau tidak mendapatkan maka dengan beberapa teguk air ya. Dengan beberapa teguk air. Wa yudkaru anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda fitri, dan juga disebutkan dari beliau bahwa beliau itu berdoa ya membaca ketika berbuka, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftorna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa la yasbut. Nah, tetapi ini riwayatnya tidak sahih ya. Jadi tidak sahih dari Nabi. Jadi ada perawi yang lemah. Waruya anhu annahu kana yaqul Allahumma laka sumtu wala rizqika aftartu. Zakarahu Abu Dawud dan Mu'ad bin Zahra annahu balaghahu anna Nabi kana yaqulu dzalik. Ya, ini juga ada kelemahan ya di dalam apa namanya perawinya. Kalau yang pertama tadi di dalam riwayatnya ada di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ismail bin Amr al-Bajli. Ya mutakallamun fi, ini diperbincangkan. Dan lebih parah lagi Daud bin Zabruqan ya. Abu Zur'ah berkata tentangnya dan juga Yakub bin Syaibah itu matruk. Maka hadis ini sangat lemah sekali. Ya, lalu yang kedua ya, yang tadi yang kedua Allah malaka sumtu wala rizki itu diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak.
Lalu Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dari hadis Mu'ad bin Zuroh secara mursal. Wala yurab Mu'ad dan Mu'ad tidak dikenal. Bijarin wa ta'dil. Ya, dan hadis ini didoibkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dan doib Abu Dawud ya. Dan meriwayatkan dengan lafaz lain Ibnu Sunni dalam Amrul Yawm wal Laila dan Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awat ya Kabir dari hadis Mu'ad bin Zubair secara mursal dan ilahnya adalah yang terdahulu ya dan di dalamnya juga ada perawi yang tidak dikenal. Ya, jadi memang ini hadisnya doib ya rawinya tentang doa ini. Tapi memang ketika orang akan berbuka itu kan memang adalah saat waktu yang dianjurkan untuk berdoa ya. Ya, sehingga yang namanya berdoa di situ secara umum ya kita bisa berdoa dengan doa apa saja ya yang penting baik gitu ya isinya. Dan ini pun ya bisa dibaca ya, cuman karena ini doib jangan diyakini dari Nabi gitu ya. Karena dari segi makna kan itu bagus bagus saja gitu ya. Allahumma laka sumna ya laka sumdu. Ya Allah ya untukmu aku saum dan dengan rizkimu aku berbuka. Biasanya suka ada tambahan lagi kan apa Allah maka sumtu wabika amantu kan gitu ya. Kepada engkau aku beriman ya itu kan memang tidak sahih dari Nabi. Cuma kalau orang mau membaca dan tanpa meyakini dari Nabi sebagai ajaran yang khusus gitu ya, tapi hanya untuk mengamalkan apa anjuran berdoa gitu ya secara umum silakan. Nah, lalu ada lagi ya waruya anhu annahu kana yaqulu idza aftara ya apabila beliau berbuka itu berdoa ya mengucapkan zahabal dhama'u talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya telah hilang rasa haus ya dan telah basah kerongkongan dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Disebutkan oleh Abu Dawud dari hadis Husain bin Waqi dia dari Marwan bin Salim al-Muqaffa an Ibni Umar. Nah kalau ini insya Allah dia apa namanya Hasan ya ininya derajatnya ya. Diriwayatkan dari An-Nasai dalam Al-Qur'an Ibnu Sunni Daruqutni At-Tabarani ya dari hadis Ibnu Umar. Hadis ini dihasankan oleh Ad-Daruqutni, Ibnu Hajar dan juga Al-Albani ya disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi kalau ini memang bisa karena memang Hasan ya bisa diterima hadisnya sehingga ini doa yang memang maksur ya dari Nabi SAW kita bisa membacanya dan ini apa namanya walaupun disebutkan misalnya telah hilang rasa haus itu kan tidak harus dibaca sebelum ya apa tidak harus dibaca sesudah gitu karena ada ya dalam banyak redaksi yang menggunakan fiil madi ya tetapi sebetulnya dia bisa untuk mana fiil mudhari. Ya, jadi tidak mengapa membaca doa ini sebelum ya, sebelum kita minum, sebelum kita makan, ya berbuka itu dibaca. Jadi nggak harus ngikuti ini film madi, ya, berarti dibaca setelah ya nggak harus karena ada makna film madi itu juga kan untuk menunjukkan apa namanya, ya benar-benar sudah datang gitu ya waktu berbuka walaupun belum belum minum ya atau mencicipi makanan. Ya, dengan berbuka itu ya tentu ya sudah jelas eh, dahaga itu akan hilang ya, kerongkongan itu menjadi basah. Ya, atau kalau orang membacanya setelah buka juga ya nggak masalah sih sebetulnya itu. Karena hadisnya ya menerima kemungkinan ya seperti itu. Ya, apakah mau dibaca sebelum atau sesudah ya gitu ya. Dan kalau sebelum ya sebenarnya kalau orang membaca basmalah aja itu sudah cukup sebenarnya.
Artinya ya apa namanya berdoa sebelum minum makan ya dengan mengucapkan basmalah itu sudah mengamalkan yang sunnah ya. Dan ditambah dengan doa ini ya tentu lebih baik. Wait karu anu dan disebutkan darinya ya innal dari Rasulullah SAW innal lisaim inda fitri dawatan la ma turadu. Sesungguhnya bagi orang yang saum ketika berbuka itu ada doa yang tidak ditolak. Nah itu tadi ya. Jadi ketika berbuka memang dianjurkan untuk berdoa. Ya bukan hanya dengan doa tadi saja. Kita bisa berdoa dengan doa-doa yang lain yang apa namanya dengan banyak doa yang lebih bagus lagi. Berbanyak doa. Karena doa pada satu merupakan waktu yang dijabah ya. Wasoha anhu dan sahih dari beliau idza aqbala lail min hauna wa adbara nahar min hauna. Apabila telah datang malam dari sini dan telah berlalu siang dari sini, ya artinya maksudnya sudah masuk ya waktu maghrib, terbenamnya matahari faqad aftara shaim, maka sungguh orang yang saum itu telah berbuka. Ya artinya sudah masuk waktu berbukanya. Wa fusira bi annahu qad aftara hukman dan ditafsirkan bahwa dia telah berbuka secara hukum. Jadi secara hukum ketika memang sudah masuk waktu buka, dia dianggap sudah berbuka ya. Wa ilam yanwi meskipun dia tidak berniat ya wa bi annahu qadahu la waqta fitrihi karena dia telah masuk waktu berbukanya ke asbah wa amsa sebagaimana masuk waktu pagi dan masuk waktu sore. Ya, jadi dianggap ya sudah berbuka walaupun belum apa minum belum makan ya karena memang sudah masuk waktunya. Dan Rasulullah SAW juga melarang as-shaim orang yang saum itu dari rofas ya melakukan apa namanya perkataan atau tindakan yang menjurus ya kepada jima gitu ya kepada hubungan suami istri yang jorok ya dalam tanda petik ya. Sohom, sohom ini keributan ya. Wasibab ya dan mencela ya, menghina wajawab sibab dan menjawab jadi membalas hinaan, membalas celaan. Itu banyak ya dalam hadisnya Rasul melarang ya hal ini. Wa amaru an yaqula liman sabahu dan memerintahkan untuk mengatakan kepada orang yang menghinanya itu ini soim, saya sungguhnya sedang saum. Ya, nah perkataan ini eh, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini dikatakan dengan lisannya ataukah memang di dalam hati gitu ya ini soimin kata-kata ini soim ini. Ya fakilah ya ada yang mengatakan yaquluhu bilisanihi wa huwa adhar. Dia mengatakan dengan lisannya, jadi diucapkan dan ini yang lebih kuat memang ketika yang namanya perkataan ya dengan lisan gitu. Yang lebih zohir, yang lebih jelasnya. Wakil lebih kolbi, nah ada juga yang mengatakan di dalam hati. Ya, dengan hatinya ya di dalam hati tadkiron linafsi bisau untuk mengingatkan dirinya ya bahwa dia sedang saum. Wakila yaqulu, nah ada juga yang membedakan. Bil fardi bilisani dalam saum yang wajib dengan lisannya, wa fi tatawi fi nafsihi dan pada saum yang sunnah di dalam hatinya. Liana wa abadu aniria karena itu lebih jauh daripada dia. Ya memang dikhawatirkan ya ketika mengatakan oh saya sedang saum itu takutnya ria gitu. Khawatir dia ria dengan mengatakan saya saum. Khususnya bagi saum yang sunnah. Kalau saum yang wajib memang sudah kewajiban kan ya. Faslun satu pasal wa safaru fi Ramadan fasama wa aftar wa khayra asabahu bainal amrayn. Rasul itu melakukan safar di bulan Ramadan lalu beliau saum dan juga berbuka dan memberi pilihan kepada para sahabatnya di antara dua hal itu ya apakah mau saum atau berbuka.
Makanya nanti dilihat kondisinya kan. Kalau memang lebih memungkinkan untuk saum ya lebih bagus saum. Kalau memang lebih cocok untuk buka ya berbuka gitu ya. Wa kana yamurum bil fitri dan merintahkan mereka untuk berbuka idza danau min aduim apabila dekat dari musuh mereka wa liyataqawaw ala liqainnya untuk memiliki kekuatan ketika bertemu dengan musuh. Walau ittafaqo misla hadza fil hadari wa kana fil fitri quwwatun lahum ala liqai aduwihim fa alahumul fitru. Nah, kalau bertepatan hal yang semacam ini pada saat di tempat tinggal, mukim artinya tidak safar, ya maksudnya menghadapi musuh tapi di tempat tinggal gitu ya, tidak dalam safar. Nah, dan berbuka itu tentu menjadi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi musuh. Nah, apakah boleh untuk berbuka dalam kondisi mukim? Kalau tadi kan safar jelas ya, safar itu menjadi alasan ya udzur untuk berbuka. Wa in kuntum mardo aw ala safarin gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam kondisi mukim lalu menghadapi musuh? Sedangkan menghadapi musuh itu kan butuh kekuatan. Apakah boleh berbuka atau tidak? Fihi qaulan ya. Di dalam hal ini ada dua pendapat. Asauhuma dalilan yang paling sahih dalilnya dari kedua pendapat itu ya anna lahum dalik bahwa hal itu adalah hak bagi mereka. Ya, mereka boleh untuk berbuka. Wahwa ikhtiaru Syekhul Islam Ibni Taimiyah. Nah, inilah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat dengan pendapat ini ya membolehkan. Ya tentu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan gurunya ya dari Ibnu Qayyim. Sering mengutip pendapat beliau ya. Wabihi abtal asakirul Islamiyah dan dengannya beliau Ibnu Taimiyah itu berfatwa bagi para tentara-tentara Islam. Ya, lama laqaul adwa ya ketika mereka menemui musuh ya bizohiri Dimas di apa ya dohir di sini maksudnya di Damaskus ya karena memang dulu berperang ya melawan Tatar ya pada saat itu dan Ibnu Taimiyah juga terlibat kan di dalam perang itu. Wala raiba anal fitra bidzalika aula minal fitri bimujarradi safar. Nah, tidak diragukan bahwa berbuka dengan hal itu ya dengan untuk tujuan berperang walaupun berada di tempat tinggal itu lebih utama daripada buka hanya sebatas safar. Ya, bal ibahatul fitril musafir tanbihun. Bahkan kata beliau pembolehan untuk berbuka bagi orang yang sedang safar itu ada semacam peringatan ataupun ada apa ya bahasa kitanya semacam memberikan petunjuk gitu ya memberikan petunjuk atau berkonsekuensi ya terhadap bolehnya dalam kondisi ini gitu jadi dibolehkannya orang untuk berbuka ketika safar di safar itu kan karena ada kesulitan gitu ya ada kebutuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang berperang itu kan lebih boleh lagi gitu karena orang yang berperang juga lebih membutuhkan apa kekuatan ya untuk berperang itu ya dan mendapat kesulitan ya dalam perang itu yang kalau kita pahami tentu kondisinya lebih lagi daripada sebatas safar gitu. Ini bisa dikatakan ya sebagai kias ya kiasul aula gitu ya. Jadi lebih lagi gitu, apalagi dalam kondisi perang, yaitu di sana ada kesulitan, ada sangat butuh kepada kekuatan yang lebih lagi daripada yang
safar. Wa ana aku bijawazi, dan bahwa dia lebih berhak ya dengan kebolehannya. Lianal kuwata hunaka tahtasu bil musafir, karena kekuatan di sana dalam safar itu khusus hanya bagi orang yang musafirnya saja kan. Kekuatan yang dibutuhkan dia boleh berbuka untuk menjalani safarnya. Nah, sedangkan kekuatan di sini wal quwwatu huna, kekuatan di dalam perang ya itu bukan hanya untuk orang tersebut tapi walil muslimin, juga untuk kaum muslimin juga, karena untuk menjaga, untuk membela ya kaum muslimin berperang di jalan Allah itu bukan hanya untuk kebutuhan pribadinya saja itu kan. Sehingga dari sisi itu lebih berhak untuk dibolehkan. Wali anna masyaqqatal jihad, ya karena kesulitan jihad itu aghamu min masyaqqatis safar. Lebih besar daripada kesulitan safar. Wali anna maslahatal hasilata bil fitri lil mujahidi aghamu minal maslahati bi fitril musafiri. Karena kemaslahatan yang didapatkan dengan berbuka bagi seorang mujahid yang berperang di jalan Allah itu lebih besar daripada kemaslahatan dengan berbukanya seorang musafir. Walihan Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah ya bagi mereka kekuatan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Wal fitru inda liqai min adzabi asbabil quwwah, dan berbuka ketika menghadapi musuh, bertemu musuh, itu lebih adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan kekuatan. Hah? Wan Saya Nabiyu tambah salah. Salam pasarul quwwata Tanya doang. birrombi. Contohnya beresin Nabi dulu itu maamnya. menafsirkan kekuatan dengan melempar, ya melempar panah. Wa huwa la yatim wa la yasul bihi maqsuduhu, ya dan itu tidak akan sempurna, tidak akan terjadi ya didapatkan eh, tujuannya, maksudnya illa bima yuqawwi'una alaihi, kecuali dengan apa yang membuat dia kuat dan membantu kepadanya, yaitu berupa berbuka dan gizi. Ya, ada gizinya. Orang memanah itu kan butuh tenaga, ya kan? Ya, dengan berbuka, dengan makan itu menjadi kekuatan untuk bisa memanah. Wali anak Nabi SAW qala li sahabat, dan karena Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, lama danau min aduwihim, ketika mendekat ya dari musuh mereka, inakum qadanautu min aduwikum, sesungguhnya kalian telah dekat dari musuh kalian, wal fitru aqwa lakum, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Wa kanat rukhsatan, maka dan ia menjadi rukhsah, summa nazalu manzilan akhara, kemudian singgah di persinggahan lain. Wa qala innakum musabbihu aduwikum, sesungguhnya kalian menghadapi musuh kalian di waktu pagi ya, waktu subuh. Atau maksudnya besok ya, musabihu aduhim, besok pagi kalian akan menghadapi musuh, wal fitru aqwalakum faqtiru, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian ya, maka berbukalah. Wakanan azimah, dan dia menjadi satu kewajiban, suatu hal yang ditekankan. Jadi maksudnya kalau yang pertama itu pilihan ya, antara saum atau berbuka, ya boleh saja kalau masih memilih untuk saum, tapi berbuka lebih baik. Ya, itu artinya rukhsah. Nah, tetapi ketika Rasul sudah memerintahkan fa'abtiru, ada perintah, ya itu berarti kan kalau perintah itu menjadi azimah, menjadi wajib. Ya. Karena memang kondisinya beda-beda ya, ada yang eh, makanya kan di dalam hadis lain sampai Rasul mengatakan orang yang masih tetap saum itu ya disebut oleh Nabi ulaikal usot, ya ulaikal usot. Mereka itulah orang-orang yang pembangkang ya, yang durhaka. Itu dalam kondisi memang sudah harus berbuka gitu, jangan memaksakan untuk sahur.
Jadi harus dilihat kondisinya ya. Fa'allala bidunuwihim, Rasul memberikan alasan dengan dekatnya mereka min aduhim, dari musuh mereka, wa tiazi minal quwwati allati yalqauna bihal adwa, dan mereka butuh kepada kekuatan yang mereka untuk menemui musuh ya dengan kekuatan itu. Wa hadza sababun akharu ghairu safari, ini sebab lain selain safar. Wa safar mustaqillun binafsi, dan safar itu secara tersendiri ya, menjadi sebab tersendiri. Walam yadhkuru fi ta'lilihi wala asyara ilaih, dan Rasul tidak menyebutkan dalam apa namanya, penyebutan alasannya itu dan tidak berisyarat kepadanya. Fata'lilul bi i'tibarun lamma alwahu syari'u fi hadzal fitril khos, dan pemberian alasan itu padanya itu menjadi hal yang bisa diambil ya, dijadikan petunjuk ibroh ya, ketika diabaikan oleh syariat dalam berbuka secara khusus ini. Wa idwa wasfirku alati yuqaum bihal adu, dan mengabaikan penyipatan ya, kekuatan yang dengannya bisa melawan musuh, dilawannya musuh. Wa tibaru safal mujarrad ilgau lima, eh, dan ya tibar ya, menganggap ya safar saja itu adalah ilgau lima tabaru syari wa allalabihi. Ya, terhadap apa yang dianggap oleh syariat dan memberikan alasan dengannya. Ya, jadi maksudnya di dalam redaksi hadis tadi itu kan disebut alasannya itu ya karena berperangnya, ya kan, wal fitru aqwalakum. Jadi ketika sudah dekat dengan musuh, artinya dalam kondisi sedang berperang ya, melawan musuh. Nah, itu kan itu menjadi taklir, menjadi alasan dalam kebolehan berbuka ya, dalam redaksi itu tidak disinggung masalah safar ya, masalah safarnya tidak disinggung di situ dalam redaksi hadis tadi ya, sehingga ini menjadi alasan tersendiri ya untuk kebolehan dalam berbuka. Itu ya. Jadi ketika disebut safar itu sebagai sebab yang khusus yang membolehkan untuk apa namanya, berbuka, ya, tetapi dalam hadis ini tidak disebut gitu ya, tidak disebut safar tersebut. Oh, berarti bukan karena safarnya. Ya, tapi berperang ya, berjihad itu sendiri membutuhkan ya kepada berbuka. Jadi intinya dari hadis itu bisa diambil ilat ya, bisa diambil alasan ya, sebab tersendiri ya. Wabil jumlah fatanbihu syari wa hikmatu yaktari anal fitr li ajli jihad aula minhu li mujarradi safar. Ya, dan secara umum ya, maka syariat ini memberikan apa namanya, memberikan tanda, sebenarnya tanbih di sini lebih kepada tanda atau petunjuk ya, dan hikmahnya ya menuntut bahwa berbuka dikarenakan jihad ya, berperang itu lebih utama daripada sebatas untuk safar. Fakaifa wa qad asyara ilal ilah, dan jadi secara hikmah pun gitu ya, secara hikmah, secara apa namanya, menjadi tanbih itu ya, maksudnya dia bisa dikiaskan gitu ya, bisa dikiaskan dari dibolehkannya berbuka bagi yang safar ya, maka
ketika dipahami ya dari kenapa safar dibolehkan untuk berbuka, nah, ternyata pada jihad itu kan memiliki alasan yang sama ya, bahkan lebih kuat. Secara tanbih dan secara hikmah pun bisa mengarah ke sana. Nah, lalu bagaimana di dalam hadis itu sendiri ada isyarat secara langsung ya. Asyara ilal ilah wa nabaha alaiha wa sarraha bihukmiha gitu. Ya kan, apalagi dikuatkan dengan ada redaksinya gitu secara langsung bukan hanya sebatas kias. Wa azama alaihim bi an yubtiru li ajliha dan apa namanya menjadikan sesuatu yang eh, yang kuat yang wajib ya atas mereka untuk berbuka oleh karena jihad tadi itu. Wa dulu alaihi dan ditunjuki juga oleh apa hadis yang diriwayatkan oleh Isa bin Yunus dari Syubah dari Amr bin Dinar qala Sami itu bin Umar yaqulu qala Rasulullah SAW li ashabi yaum fathi Makkah pada hari Fatu Makkah innahu yaumu qitalin fatiru. Sungguhnya dia adalah hari berperang maka berbukalah. Tabahu Said bin Robi an Syu'bah fa'ala labil qital. Nah, Rasul memberikan alasan dengan berperang gitu ya. Yaumu qital. Warataba alaihi al-amru bil fitri dan warta alaihi al-amru dan mengiringi ya terhadapnya dengan perintah untuk berbuka bihar filfa dengan huruf fa fa'aftiru wa kullu ahadin yafham dan setiap orang memahami min hadzal lafzi dari lafaz ini ya annal fitra li ajlil qitali bahwa berbuka itu oleh karena berperang wa amma idza tajarrada safaru anil jihad fa kana sallallahu. Nah, adapun sebatas safar ya tanpa ada jihad, ya maka Rasulullah SAW pernah bersabda ya dalam berbuka bagi yang safar itu innahu rukhsatun minallah. Sungguhnya dia adalah rukhsah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan. Siapa yang mengambilnya maka itu bagus. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Dan siapa yang ingin saum maka tidak mengapa ya atasnya. Ya baik, wah sekalian mungkin sampai situ dulu ya pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sedikit. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Tinggal seberapa lama lagi ini? 3 halaman lagi. Wallahualam apakah nanti masih bisa dilanjut di Ramadan itu tidak ya. Kalau ada kesempatan ya mungkin nanti dilanjutkan. Ya, atau mungkin kalau sempat besok malam ya itu mungkin malam terakhir ya, sebelum itikafnya itu bisa ya mungkin. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.